Halo, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di video kali ini saya Jessica akan membuat sifon gula merah yang lembut dan enak. Langsung saja yuk ikutin cara pembuatannya. Welcome to my channel. Hai, sebelum lanjut like dan subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang. Yang pertama, siapkan 4 butir kuning telur. Tambahkan gula pasir. Aduk sampai gula pasirnya larut. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, berikan like dan subscribe ya. Setelah gula pasirnya larut, tambahkan santan kental. Di sini saya menggunakan santan instan. Tambahkan juga minyak. Aduk kembali hingga rata. Lalu tambahkan susu bubuk. Tepung terigu protein rendah, supaya lebih wangi, tambahkan bumbu spiku. Tetapi jika kalian tidak suka dengan bumbu spiku, bisa diganti dengan bubuk kayu manis. Aduk kembali. Ini akan menjadi adonan yang kental dan licin. Adonan sudah licin, sisihkan. Panaskan oven dan loyang khusus sifon tanpa dioles apapun dengan suhu 180 derajat Celcius. Di tempat yang lain, siapkan putih telur, mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai berbusa. Setelah berbusa, tambahkan air perasan jeruk nipis. Beri sedikit garam. Mixer kembali sambil memasukkan gula. Untuk gula di sini saya menggunakan 2 macam, yaitu palm sugar yang bentuknya seperti pasir dan gula merah atau gula aren yang biasa dibeli di pasar, diiris halus dan dipotong kecil-kecil. Masukkan gula secara bertahap sedikit demi sedikit. Untuk mixer masih dengan kecepatan yang paling rendah. Ini di mixer sampai busa putih telurnya menjadi kaku. Ketika mangkok dimiringkan, busa putih telurnya sudah tidak bergerak. Seperti ini, busa putih telurnya sudah tidak bergerak ya. Berarti stop, jangan di mixer kembali. Masukkan busa putih telur ke dalam adonan kuning telur, dibagi menjadi 3 kali. Yang pertama, masukkan sedikit terlebih dahulu untuk memancing. Aduk balik secara perlahan. Setelah rata, masukkan kembali busa putih telur yang kedua. Aduk balik secara perlahan. Lalu busa putih telur yang terakhir. Untuk pengadukan yang terakhir, gunakan spatula supaya adonannya benar-benar tercampur dengan rata.
Hasil akhirnya adonan akan tetap kental sekali seperti ini. Tuangkan adonan secara perlahan ke dalam loyang khusus sifon yang sudah dipanaskan. Loyang ini saya panaskan terlebih dahulu karena bagian bawahnya kurang rapat. Jadi ketika adonan ini dimasukkan, dia akan langsung mengunci bagian bawah. Tetapi jika kalian yakin loyang kalian bagian bawahnya rapat, maka tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu. Gunakan sumpit atau tusuk sate untuk meratakan sekaligus memecahkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Hentakan perlahan beberapa kali supaya gelembung udara yang terperangkap dapat naik ke atas permukaan. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan, gunakan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit atau sampai bagian atasnya berkulit. Setelah bagian atasnya berkulit seperti ini, gunakan pisau yang tajam untuk menggores bagian atas permukaan sifon. Lakukan hal ini dengan cepat. Dan jika kalian tidak ingin menggores bagian atas permukaan sifon seperti ini, gunakan saja suhu 145 derajat Celcius dari awal hingga matang. Masukkan kembali ke dalam oven dengan suhu 160 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah tanpa menggunakan kipas kurang lebih selama 45 menit. Jika bagian atasnya sudah mulai terlihat kecoklatan, kalian bisa tutup bagian atasnya dengan menggunakan aluminium foil dan lanjut memanggangnya. Setelah matang, hentakan perlahan, kemudian langsung dibalikkan. Sifon ketika keluar dari oven, tingginya akan turun sekitar 1 cm dan itu masih wajar ya. Biarkan dalam posisi seperti ini sampai dingin kurang lebih selama 2 jam. Setelah sifonnya dingin, sudah bisa dikeluarkan dari loyang. Gunakan pisau yang tipis dan tajam. Sisir bagian pinggiran loyang secara perlahan. Bagian tengahnya juga jangan lupa. Lalu tekan bagian bawah loyang sifon supaya sifonnya bisa keluar. Sifon ini tidak terlalu berkulit ya. Jika kalian ingin lebih berkulit bagian pinggir-pinggirannya, bisa ditambah waktu memanggangnya. Sifon gula merah ini sangat wangi sekali karena ada penambahan bumbu spiku. Teksturnya ringan, lembut, dan lumer di dalam mulut, pas untuk menemani minum teh atau minum kopi. Jika kalian sudah mencoba resep ini, jangan lupa tag saya di Instagram. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah video. Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya. Bye!